Halo rekan-rekan, ini adalah part kedua mengenai tips yang bisa langsung dipraktekkan untuk menjadi seorang public speaker yang handal. Tip yang selanjutnya adalah kenali penonton kita. Teman-teman, perhatikan siapa sih penonton kita. Pastikan setiap rekan-rekan berbicara, melakukan public speaking, rekan-rekan kenal siapa audiens kita. Siapakah mereka? Kalau misalnya mereka bisa kita kenali tipenya seperti apa, maka kita deketin. Kita gunakan gaya bahasa mereka. Kita gunakan skill untuk bisa mendekatkan diri. Kira-kira bahasanya seperti apa? Gaya bahasanya seperti apa? Enaknya dipanggil Pak, Bu, atau Adik, itu akan lebih bagus. Yang selanjutnya adalah tentukan action item pada saat rekan-rekan mengakhiri public speaking-nya teman-teman. Action item itu adalah hal yang harus dilakukan. Nih, kalau misalnya rekan-rekan, kan yang di poin di part 1, saya membahas mengenai goal dari public speaking kita. Misalnya goal dari public speaking kita adalah mengajak supaya orang membeli. Nah, rekan-rekan pastikan di akhir dari presentasi kita, itu kita mengajak supaya rekan-rekan beli. Dengan cara apa? Misalnya hubungi kita. Hubungi meja panitia. Atau misalnya WhatsApp ke nomor ini gitu di tempat presentasi kita. Nah, rekan-rekan pastikan rekan-rekan menentukan action item yang bisa dilakukan oleh audiens kita. Jangan sampai rekan-rekan pada saat di akhir presentasi ya sudah habis saja dan tidak ada yang harus dilakukan. Oke. Mengenai audiens tadi sebenarnya ada tips yang lebih bagus, yaitu sebelum rekan-rekan naik ke panggung, kalau misalnya sempat rekan-rekan bisa deketin audiens tersebut. Rekan-rekan setidaknya memiliki beberapa audiens yang bisa diajak ngobrol nih pada saat rekan-rekan belum mendapatkan kesempatan. Biasanya pada saat audiens belum datang, baru beberapa datang gitu ya, rekan-rekan bisa ajak ngobrol, ice breaking dengan mereka. Dengan seperti itu, rekan-rekan memiliki beberapa supporter utama gitu ya, di mana pada saat rekan-rekan melakukan presentasi nanti orang-orang tersebut akan lebih dekat dibandingkan audiens yang rekan-rekan belum pernah ngobrol 4 mata. Rekan-rekan memberikan kesempatan 1 jam atau 2 jam sebelumnya dan kenali audiens tersebut. Rekan-rekan deketin beberapa tokoh gitu ya yang kira-kira akan menjadi tokoh sentral pada saat kita melakukan public speaking nanti. Ada beberapa tokoh seperti pemimpin dari misalnya komunitas tersebut, atau misalnya orang-orang yang memang menjadi berpengaruh di sana gitu ya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang tidak secara tertulis dipilih, tapi mereka memang memiliki pengaruh di antara audiensnya. Rekan-rekan deketin mereka dan pada saat rekan-rekan presentasi bisa ajak ngobrol mereka secara langsung gitu ya, agar merasa ada orang-orang yang bisa mendukung kita dan audiens pun merasa dekat. Yang selanjutnya adalah edifikasi. Edifikasi itu apa sih? Gini, rekan-rekan bisa memuji, rekan-rekan bisa memberikan penghargaan, kata-kata pujian, dan juga ucapan terima kasih kepada panitia. Ini harus dilakukan nih. Kenapa? Supaya rekan-rekan juga mendapatkan, audiens bisa mendapatkan kesan bahwa kita itu orang yang humble, orang yang rendah hati gitu ya. Kita merendah dulu supaya kita pun bisa dilihat sebagai setara dengan audiens. Kita tidak berada lebih tinggi gitu ya, kita tidak sombong. Dengan seperti ini, maka audiens pun akan merasa bahwa wah, dekat nih dengan kita. Lebih mudah kalau misalnya kita merendah, tentu saja ya. Dan yang selanjutnya adalah rekan-rekan harus membuat masalah. Membuat masalah itu maksudnya apa? Gini, pada saat rekan-rekan memulai presentasi, sebaiknya rekan-rekan buat alasan. Kenapa sih harus para audiens mendengarkan presentasi rekan-rekan sampai habis? Pastikan bahwa presentasi rekan-rekan memiliki dasar akar masalah yang akan kita berikan solusinya, yaitu dengan presentasi kita. Dengan cara seperti ini, audiens akan tetap stay tune dan tetap antusias mendengarkan presentasi kita. Kalau sebelumnya kita sudah membuat action item, yaitu apa yang harus dilakukan oleh para audiens, kita juga bisa membuat tantangan. Nah, tantangan ini tentu adalah sebuah pertanyaan atau pernyataan yang membuat orang lain atau audiens kita berpikir, bener juga ya gitu ya, menginspirasi, membuat orang lain untuk menjadi lebih baik. Tentu
sebuah pertanyaan atau pernyataan ini harus membuat para audiens kita tertantang. Nah, intinya adalah menantang para audiens untuk bisa menjadi lebih baik. Oke, itu adalah poin yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya rekan-rekan bisa memberikan latihan atau timing gitu ya, yang tepat pada saat rekan-rekan melakukan presentasi. Nah, ini memang tidak bisa dilakukan pada saat presentasi pertama, tapi teman-teman harus memperhatikan timing. Teman-teman harus latihan. Kira-kira setelah rekan-rekan melakukan presentasi, misalnya 10 menit, apakah saya harus membuat jokes atau membuat ice breaking? Nah, timing ini sangat tepat, rekan-rekan. Karena kalau misalnya rekan-rekan menggunakan timing yang salah, maka audiens pun akan jenuh. Audiens pun akan tidak bisa mengikuti apa yang kita memberikan advice, action item atau tantangan yang kita berikan, itu akhirnya meleset gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan memberikan tantangan di waktu yang salah gitu ya, audiens sudah jenuh dan masih memberikan tantangan, audiens sudah jenuh tetapi rekan-rekan ngomong terus mengenai data. Nah, hal ini tentu harus dilatih. Dan poin yang terakhir tentu adalah latihan ya. Kalau tidak ada latihan, maka jangan mengharapkan presentasi yang sempurna. Tapi tentu saja rekan-rekan bisa terus belajar public speaking untuk menjadi public speaker yang baik, dan rekan-rekan tonton terus mengenai teknik-teknik public speaking dan juga tips-tips public speaking yang bisa segera dipraktekkan bersama belajar public speaking. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komen. Kira-kira yang mana action item yang rekan-rekan harus segera lakukan. Sampai ketemu di video selanjutnya.